Oke, nah pada pertemuan yang kedua ini atau pada video yang kedua berkaitan dengan kesadaran hukum, jika memang belum menonton video yang pertama, silakan tonton dulu video yang pertama karena nanti akan berkaitan. Nah, pada video yang kedua ini kita akan mempelajari filosofi, ya, filosofi dari simbol atau yang sering sekali kita lihat terkait dengan seorang wanita yang ditutup matanya, membawa neraca dan membawa pedang. Nah, kita harus cari tahu dulu itu tuh maknanya apa sih dalam hukum gitu. Nah, orang tersebut atau ya sosok tersebut dikenal dengan Dewi Themis atau filosofi dari Dewi Themis ya. Filosofi itu ya makna kita cari tahu ya filosofi dari Dewi Themis itu maksudnya gimana sih gitu loh. Oke, di sini kita fokus di sini ya. Nah, pertama Dewi Themis. Oke, Dewi Themis ini adalah seorang sosok perempuan ya. Ya, ya karena kita lihat dia adalah seorang perempuan ya. Kenapa sih dia digambarkan sebagai sosok perempuan? Karena perempuan itu dikenal memiliki nurani yang luhur. Kemudian perempuan juga memiliki perasaan yang halus, mencintai keindahan dan kelembutan. Sehingga yang dikedepankan itu adalah berkaitan dengan kasih sayang, cinta dan kasih sayang. Dan itulah sejatinya hukum itu seperti itu, untuk memberikan cinta dan kasih sayang untuk siapa? Untuk semua orang. Jadi sekali lagi hukum itu ada bukan untuk menghakimi. Hukum itu ada bukan untuk membuat seseorang itu menjadi khawatir atau bahkan karena apa? Karena hukum dengan hukuman itu adalah dua hal yang berbeda. Sudah dibahas kemarin ya. Hukum dengan hukuman itu dua hal yang berbeda. Hukum dengan aturan itu adalah hal yang berbeda juga. Jadi sejatinya hukum itu diciptakan untuk mengatur manusia gitu ya. Dan yang dikedepankan dalam hukum itu adalah berkaitan dengan nurani begitu. Oke? Makanya di sini digambarkan sebagai sosok perempuan. Kemudian kita lihat di sini ya, di sini ada mata ya. Mata yang ditutup. Oke? Ada mata yang ditutup oleh kain ya. Itu menunjukkan bahwasannya hukum tidak memandang siapapun. Ya, ini mata ditutup kan? Ya, matanya ditutup, hukum tidak memandang siapapun. Kita lihat garis merah ini. Ya, mata tertutup itu artinya tidak pandang bulu. Semua orang dianggap sama di depan hukum, di hadapan hukum. Ada suatu istilah ya, ada istilah dalam hukum itu namanya equality before the law. Ya, apa katanya? Equality before the law. Sebentar ya, saya tuliskan dulu. Ya, istilah kaitannya dengan mata tertutup itu ada yang namanya equality, equal itu sama before the law. Oke, ini ada istilah hukum equality before the law. Artinya apa? Semua orang dianggap sama di hadapan hukum, tidak pandang bulu. Tidak memandang kamu anak pejabat ya, tidak memandang kamu anak siapapun itu ya, semuanya sama di hadapan hukum gitu ya. Dan itu di sini ditandakan dengan seorang wanitanya itu yang matanya ditutup begitu ya. Karena apa? Karena yang dikedepankan adalah rasa keadilan gitu lah. Supaya adil, maka harus tidak memandang siapa yang akan dihadapinya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada yang warna biru ya. Kita fokus ke yang warna biru. Nih, saya senterin dulu tuh ya. Nah, kita fokus ke garis yang warna biru. Garis yang berwarna biru itu, jika kita lihat, dia itu seperti membawa timbangan ya kalau istilah kita. Atau istilahnya itu adalah neraca. Ya, sini pun rata ya, tidak ada berat sebelah. Itu menunjukkan bahwa neraca ini adalah simbol keadilan. Dan sama, tidak memihak, ya tidak memihak salah satu, karena wong toh kita tidak tahu ya, hukum itu tidak memandang siapa kamu, dari mana kamu, berwarna kulit apa kamu, agama apa kamu. Semuanya sama di hadapan hukum gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini intinya tidak ada privilege lah di hadapan hukum. Karena hukum itu tadi ya disosokkan sebagai sosok perempuan yang di depannya adalah hati nurani begitu loh. Begitu. Jadi semua orang dianggap sama di hadapan hukum. Makanya disimbolkan dengan mata yang tertutup dan kemudian hukum itu memberikan rasa keadilan di mana ada simbol neraca di sini. Oke? Kemudian nah, di sini ada pedang. Oke? Nah, pedang. Kenapa simbolnya dengan pedang dan kenapa pedangnya diturunkan ke bawah? Diturunkan ke bawah bukan berarti mengancam ke bawah ya, bukan berarti mengancam yang lemah gitu ya. Bahwa hukum itu tidak berarti mengancam yang lemah.
tapi diturunkan ke bawah menandakan bahwa pedang ini tidak dijadikan alat untuk menghakimi, bahwasanya hukum itu tidak dijadikan alat untuk menguasai gitu loh. Makanya ketika ada pernyataan sekarang ya, yang terjadilah di lingkungan kita, ya kita tidak pungkiri lah, kita tidak bisa, mata kita tidak tertutup, ya telinga kita juga tidak tertutup, kita bisa melihat sendiri kejadian yang ada sekarang adalah bahwasanya hukum dijadikan sebagai alat untuk apa? Berkuasa. Padahal sejatinya hukum itu bukan untuk dijadikan alat berkuasa, tapi alat untuk membuat masyarakat itu tertib dan teratur begitu. Oleh karena itu, sesekali pedang itu akan dihunuskan untuk apa? Untuk membuat orang lain itu mengikuti, karena sifat hukum adalah mengatur dan memaksa. Memaksa, wayahna kata Sunda. Wayahna, kalian harus taat sama hukum gitu. Makanya sesekali pedang akan terhunus. Nah di sini sesekali pedang akan terhunus apabila diperlukan sebagai obat terakhir. Jadi sekali lagi, hukum akan bertindak apabila apa? Ada pelanggaran. Ya, pedang ini akan digunakan untuk menebas ya. Menebas apa? Menebas pelanggaran tentunya ya. Bukan menebas orang-orang yang sudah sesuai dengan kaidah hukum gitu. Tapi akan digunakan untuk menebas orang-orang yang memang dianggap tidak bisa diobati begitu loh. Ya dikasih contoh lah ya. Dikasih misalkan yang sakit perut misalkan ya, dikasih obat diare, satu obat udah mempan. Ketentuannya kan ada ketentuan ya, kasih 2 obat nggak mempan. Langsung dikasih 3, 4 dalam satu hari 24 jam itu maksimal 20 atau 16 pil gitu ya. Nah itu 16 pil ini adalah si pedang ini gitu loh. Ya, itu obat pertama itu ya tentu kita harus memberikan kesadaran dulu, kesadaran supaya seseorang itu mau taat terhadap hukum gitu. Tapi jika memang dia itu nggak mau taat, nggak mau diatur, wayahna hukum akan mengeluarkan senjata terakhirnya, yaitu apa? Pedang ini. Ya, hukum ini akan mengeluarkan senjata terakhirnya adalah pedang ini, di mana dia akan menjadi obat terakhir. Itu dengan cara apa? Diberikan sanksi. Jadi sanksi itu, oke, saya kecil dulu ya. Jadi teman-teman semua ya, please, sanksi adalah jalan terakhir sejatinya. Oke, sanksi itu adalah jalan terakhir. Jadi please tolong paradigma ya. Barangkali kalian belum tahu ya paradigma. Nah, paradigma itu apa? Paradigma itu cara berpikir ya. Oke. Nah, jadi tolong paradigmanya atau cara berpikir kita memandang hukum itu bahwa hukum itu bukan sanksi ya. Hukum bukan sanksi ya. Tapi hukum itu adalah untuk mengatur kehidupan manusia supaya teratur, tertib, tentram. Sebagaimana di kemarin di sini tujuan hukum mana ya? Di tujuan hukum nanti ada tujuan hukum. Ya, di tujuan hukum adalah untuk menciptakan keteraturan dan ketertiban. Nah, ini dia tujuan hukum ya, sudah dibahas di video yang pertama ya sebelumnya. Jadi, hukum itu bukan untuk membuat orang takut. Hukum itu tidak untuk membuat orang jera, tapi untuk mengatur. Adapun membuat orang jera itu adalah sanksi. Gitu. Dan pembuat jera itu adalah si pedang ini. Pedang ini gitu. Kan orang ketika kena pedang, kena pisau gitu, oh sakit gitu kena pisau. Oh akhirnya apa? Akan lebih berhati-hati terhadap penggunaan pisau begitu. Nah itu sejatinya si pedang ini digunakan tuh seperti itu. Nah begitu. Jadi teman-teman sekali lagi hukum tolong jangan dipikirkan, jangan paradigmanya jangan sampai bahwa hukum itu adalah untuk menghukum gitu ya. Hukum itu bukan untuk menghakimi, bukan. Tapi hukum itu adalah suatu kaidah yang mana dia itu akan memandu hidup manusia untuk sesuai dengan apa yang sudah disepakati gitu. Apa kesepakatannya? Yaitu hukum. Karena hukum itu adalah kesepakatan. Kenapa kok kesepakatan? Kenapa kok hukum adalah kesepakatan? Karena sejatinya hukum itu kan dibuat oleh siapa? Pemerintah. Wong tuh pemerintah adalah hasil kesepakatan, produk kesepakatan siapa? Masyarakat. Gitu. Karena kan masyarakat sudah dibahas ya bahwa masyarakat itu adalah menginginkan adanya seseorang atau sekelompok manusia yang mengatur mereka. Nah, itu nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke. Nah, jadi sekali lagi teman-teman ya, filosofi Dewa Temis ini dia membawa pedang adalah pedang diturunkan ke bawah itu bukan berarti untuk mengancam ke bawah ya. Kemudian hukum pun bukan dijadikan alat untuk membunuh
ya, untuk dalam artian membunuh itu menghakimi orang lain, tidak. Tapi sesekali dia akan terhunus. Terhunus itu akan terlepas dari sangkarnya yang digunakan untuk tadi memberikan sanksi sebagai obat terakhir. Nah, atau di sini adalah ultimatum remedium, gitu. Serta tidak dijadikan sebagai pencegahan awal, ya, gitu. Ya, ultimatum remedium, ya, itu adalah sebagai obat terakhir, ya, si pedang ini tuh, serta tidak dijadikan sebagai pencegahan awal, premium remedium. Jadi si pedang ini bukan premium remedium, ya, tapi sebagai ultimatum remedium. Karena kalau premium remedium adalah tadi apa? Dengan cara memberikan kesadaran orang untuk menaati aturan. Sekali lagi nih, ya, hukum itu diperlukan si pedang ini akan digunakan sesekali akan terhunus sebagai obat terakhir atau ultimatum remedium dan bukan dijadikan sebagai pencegahan awal. Ini bukan ya. Bukan pencegahan awal atau premium remedium. Premium remedium itu adalah contohnya adalah jadi pedang ketika seseorang melakukan pelanggaran, nah itu akan pedang yang akan pertama kali menindak itu. Tapi jauh sebelum pedang menindak, maka harus ada pencegahan awal. Pencegahan awal itu dengan cara apa? Memberikan kesadaran akan hukum. Nah, premium remedium itulah memberikan kesadaran hukum, dan itu yang sedang saya lakukan gitu supaya kita lebih aware terhadap hukum. Oke, begitu kiranya ya filosofi Dewi Themis. Ya, untuk selanjutnya silakan tunggu video yang ketiga. Terima kasih.